sudah pada hadir semua ya. Saya mulai saja. Salam para malaikat kepada tamu undangan semua, para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar STM YPD Pringsewu, yang terhormat Paguyuban Keluarga Klaten atau Pakarten, yang terhormat para dosen ATP Pringsewu, yang terhormat anggota Berayat Ahmad Mukayat Sektor Lampung, yang terhormat anggota Berayat Mangunrejan Sektor Lampung, dan seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2016, kita semua dapat berkumpul bersama memenuhi undangan dari Bapak Haji Gunawan Raharjo beserta istri dalam rangka memperingati pernikahan ulang tahun yang ke-50 atau pernikahan emas. Baiklah, hadirin yang berbahagia, kita mulai saja acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara yang pertama adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahannya yang akan disampaikan oleh Latifah Amelia Putri dan Melina Rodiati Eka Purwanti. Untuk itu kepada adik-adik kami yang biasa dipanggil Putri dan Melin, disilakan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum
Dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum am syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah mas kawin, mahar, kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dipuji dan dirasakan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin berbahagia, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari sahibul hajat yang akan diwakili oleh Bapak Haji Sunardi RS. Untuk waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibu, bapak, hadirin yang terangkum dalam kekerabatan kekeluargaan, baik itu keluarga dalam maupun keluarga luar. Keluarga dalam, keluarga Mongorejan, keluarga San Muhayyad, keluarga luar dari Yayasan Pendidikan Teknologi, dari Pak Perten, dan tentu semua. Izinkan saya mewakili Kakanda Haji Gunawan Raharjo. Tentu yang pertama, marilah kita memuji atas kebesaran dan bersyukur atas kemurahan Allah bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan tidak kurang suatu apa. Tentu kita semua berharap peristiwa yang sangat luar biasa ini bisa berjalan hikmat, bisa berjalan lancar, termasuk sound systemnya juga bagus. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, silahkan Pak Nuredi.
Kakanda Haji Gunawan Raharjo. Pak Nur, monggo. Itu ada Pak Senan, ada. Ini mohon maaf Ibu dan Bapak, tidak ada di tempat ini yang dibeda-bedakan. Cuman kebetulan ini sudah disetting Pak Nur tadi seangkatan dengan Pak Haji Gunawan supaya di sana agak bisa melihat Pak Haji Gunawan seperti apa. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, mewakili Kakanda Haji Gunawan Raharjo menyampaikan marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada yang hadir semua pada kesempatan hari ini, terangkai dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga manakala kehadiran saudara-saudaraku ini melengkapi kebahagiaan yang terukir pagi hari ini. Bagaimana tidak, acara yang sungguh sangat menggembirakan ini lengkap dengan kehadiran saudara-saudara ini, tentu menambah kebahagiaan yang berada di relung hati Kakanda Haji Gunawan itu semakin, kalau saya lihat tadi, kalau bisa dideteksi gemuruh dan gemetar. Oleh karena itu sekali lagi ucapan selamat datang yang terangkai dengan ucapan terima kasih ini, semoga kehadiran saudara-saudara ini dicatat sebagai tambahan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, bahagia itu bersyukur ketika sebagai hamba Allah mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan ikhlas, bersyukur menerima apa saja yang diberikan olehnya, maka tentu manusia itu bahagia lahir dan batin. Karena itu keadaan saat ini bukan tidak ada alasan. 50 tahun yang lalu peristiwa yang sangat sakral dan mengesankan dalam kehidupan, yaitu pernikahan, terlaksanalah pada tanggal ini. Lalu kemudian setelah 50 tahun dengan tentu suka dan duka, jerih dan payah, semua ujian dan tantangan untuk bisa menggapai kehidupan yang saat ini betul-betul tidak mimpi tapi bisa dirasakan oleh Kakanda Haji Gunawan Raharjo dengan Ayunda Hajah Saminem binti Wongso Tioso, ternyata sama-sama kita ketahui berada di tengah-tengah kita sangat berbahagia. Oleh karena itu, ibu dan bapak hadirin sekalian, bahwa rezeki, maut dan jodoh itu adalah rahasia Allah. Oleh karena itu tentu nanti pada saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan uraian apa sih sebenarnya rahasia yang ada di dalamnya, sehingga terciptalah suasana seperti ini. Nanti dari sumber yang aslinya akan bercerita. Ibarat ketupat, saya hanya bungkusnya, prolognya. Saya mewakili beliau untuk menyampaikan ucapan selamat datang, sebenarnya sudah cukup. Selamat datang saja. Tapi tentu sedikit saya juga menyinggung akan peristiwa apa saja yang akan dilalui pada siang hari ini. Ibu dan bapak hadirin sekalian, tentu kita tidak semua bisa menggapai dan mencapai umur 50 tahun masih diberi kesempatan untuk duduk bersanding, masih sehat walafiat, dan alhamdulillah kerangka bersyukur tadi ternyata beliau Bapak Haji Gunawan Raharjo, Kakanda Haji Gunawan Raharjo ini masih dengan ikhlas melaksanakan tugas walaupun dalam keberadaannya senantiasa tiap hari mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada nusa dan bangsa,
memberikan contoh kepada anak dan cucunya, tiap pagi masih ngantor, tiap pagi sore masih ngantor ke RTP, dan setiap saat masih membimbing anak dan cucu. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya pada kesempatan ini kemasannya adalah kemasan tasakur, artinya mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada keluarga Kakanda ini, sehingga sampai pada saat ini beginilah keadaannya, maka disyukuri. Intinya bahwa peristiwanya adalah peristiwa tasakuran untuk disaksikan kepada sanak saudara, agar kiranya dengan tasakur ini dijauhkan dari rasa kufur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Ini beliau sangat konsen dengan ayat ini, maka intinya hari ini adalah bersyukur untuk disaksikan anak cucu kerabat keluarga besar. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tiada gading yang tak retak. Sungguh pun anak cucu semuanya sudah bahu membahu mempersiapkan segala sesuatu dengan menata tempat ini menjadi seindah ini, menjadi senyaman ini. Tapi tentu di sana sini masih terdapat barangkali kekurangan dan ketidaknyamanan dari yang hadir. Mungkin ada yang sedikit kepanasan, kalau yang sengaja di kebun memang senang pesta kebun dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang terakhir kami hanya mohon dibukakan pintu maaf yang selapang-lapangnya atas segala kekeliruan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara seperti ini. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili Sohibul Bait Kakanda Haji Gunawan Raharjo. Terdapat rangkaian kata yang kurang tepat, terucap ucapan yang kurang tertata. Tentu ini adalah kemampuan dan keterbatasan kami pribadi. Saya pun juga tidak lupa, bersamaan juga dengan masih suasana hari raya, mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin selapang-lapangnya, seluas-luasnya. Demikian sambutan kami. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teknisi Nadi RS yang telah mewakili Sohibul Hajat dalam memberikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, acara yang selanjutnya adalah sekapur siri dari Sohibul Hajat kepada Bapak Haji Gunawan Raharjo. Disilakan. Kepada hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sekapur siri dari Bapak Haji Gunawan Raharjo. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, tidak saya sebut dari mana asalnya, dari instansi mana, dari rombongan mana, dari paguyuban mana. Kalau disebut hadirin wal hadirat, ini sudah sebelumnya. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini kami berdua dapat berdiri di sini di tengah-tengah Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara berada di halaman ini. Kami berdua merasa sangat berbahagia. Tidak bisa dinilai dengan apapun kebahagiaan kami. Matur nuwun dan terima kasih. 50 tahun pernikahan.
sangat panjang. Kalau dihitung dari tahun pertama sampai tahun ke-50 yang dilalui oleh Gunawan Raharjo dengan istrinya. Secara singkat, bahwa hasil dari kasih sayang dan kecintaan kami berdua ini adalah ada 4 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Yang pertama adalah Gunawan Rohmat Basuki, lahir tahun 67. Yang kedua, Istiarti Kartikan Renwari, lahir tahun 71 di Klaten, di Rumah Sakit Kartika Chandra Kirana, maka dinamakan Istiarti Kartika Renwari. Yang ketiga, Endang Widuri, lahir tahun 76. Yang keempat, Ragil Prapti Wis Marini Agung Rezeki, lahir di Prinsawu di Rumah Sakit Wis Marini. Yang kelima, Muhammad Aryo Saloko untuk menutup jumlah anak menjadi 5 orang, yaitu anak tambahan. Itu hasil jerih payah kami membangun cinta, kasih sayang, hasilnya adalah 5 orang anak itu. Itu secara singkat. Secara kronologis saya akan haturkan kepada anak cucu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudara, bahwa sebelum saya menjalin cinta dengan istri saya ini, atau awalannya saya itu dijodohkan oleh orang tua. Tidak ada pacaran. Jadi pada waktu itu saya diajak kakak saya, maaf aku sambil duduk ya, diajak ke Lampung. Saya tanya sama kakak saya itu, ke Lampung kemana mas? Manut aku. Manut. Sampai di Lampung sini, di sini itu belum seramai ini. Tahun 65. Jadi saya dimasukkan ke suatu rumah di sebelah sana, rumahnya Pak Wongso Tioso. Minep di sana. Aku belum kenal sama ini. Pada suatu menjelang Isya sesudah maghrib, saya dipanggil kakak itu, Bun, kowe mlebu kamar kono, ngomong sak bisamu, omong sebisanya. Ini apa mas? Pokoknya kowe mlebu kamar kae, eneng gadis yang nggon kamar kae, kowe ngomong sak bisa. Kula manut. Assalamualaikum. Kok pintu. Kula mlebet. Dia nggak jawab, salam nggak. Sudah sampai di dalam kamar, tak pegang tangannya ini. Maaf jadi, saya ini dijodohkan oleh orang tua. Saya ini anak orang petani, orangnya keras, rawe-rawe randas, malang-malang butuh. Apa nek sira dijodohke karo aku, ora kecewa, ora gelo. Lama nggak jawab. Terus dia jawab sendiri apa jawabnya pada waktu itu. Kadang kula pun tresna mas, sampun kula lampahi kemawon. Padahal belum pernah ketemu. Kok wis ngomong tresno. Jadi gitulah. Jawabannya adalah aku wis mantep, Mas. Itu prolognya. Mantep, oke, terima kasih.
Aku nggak omong macam-macam, aku keluar kamar. Memang belum kenal waktu itu. Mau ngomong apa? Pacaran belum pernah. Keluar, minum lagi semalam, pagi harinya pamitan pulang. Aku pulang sama kakak itu, dia ikut kintil. Lah aku bingung. Lalu dolan lagi sepisan kok kintil. Ketawa. Pulang sampai rumah, di rumah ya bingung. Kok barak cawadon. Akhirnya bapak ngomong sama saya, "Tun, nikah." Tambah bingung. Turun nangis. Nikah itu modal opo? Aku isi sekolah. Makai mawon Pak. Nek kowe ra gelem nikah, bapak lunga. Itu ancaman berat bagi saya. Akhirnya jawabnya nggih, manut mawon kabeh manut. Nikah di sana. Aku, dia, sama kakak berangkat ke KUA naik sepeda. Betul kan? Naik sepeda? Kuwi gocengan tua gitu. Proses cepat. Katanya kerjaannya apa? Aku jadi guru SD. Umurnya berapa? Sekian. Hasilnya dari mana? Dari Lampung. Ini beres. Sudah selesai ijab. Akhirnya pada libur semester aku balik ke Lampung bersama istri, bersama-sama dengan rombongan wayang orang. Sampai di Lampung, Pak Wongso Tioso bikin taruh pentas wayang orang semalam suntuk. Bring sewu geger, semua berbondong-bondong melihat. Peran utama pada waktu itu mementaskan lakon Kongso Adu Jago. Ini roman ini. Saya berperan sebagai Noroyononya. Itu adalah pentas saya terakhir menghibur masyarakat. Saya itu seorang yang sering pentas menghibur masyarakat. Di tempat rumah Pak Sama itu baru mendirikan teras. Terasnya mau roboh karena banyaknya pengunjung. Saya pentas terakhir, kemudian setelah saya turun, orang-orang pada jagrenengan, kok hanya semalam aja sudah sip. Akhirnya setelah saya nikah dan diboyong ke Lampung mengadakan resepsi di sini, itu merupakan aku terakhir naik pentas. Tahun 73 mendirikan STM YPT Pringsewu karena saya mendampingi istri saya ini dagang tidak bisa. Banyak modal yang hilang karena saya. Setiap ada orang hutang tak kasih. Akhirnya istri saya marah-marah, "Mas tidak usah, dagang saja, di rumah saja." Oleh karena saya kepingin menyalurkan bakat saya diajak Pak Wongso, mertua saya itu nemui Pak Nur Hadi. Mantuku kepingin arep golek gawean, akhirnya mendirikan SMK YPT. Ini cerita sejenak. Selanjutnya, setelah saya menikah, maka saya berjanji kepada istri saya, semua orang yang sudah nikah mesti ada landasan untuk menaungi hidup, bagaimana melaksanakan hidup dengan baik. Landasan yang saya
bangun dengan istri saya adalah yang pertama, nikah itu hanya sekali dalam seumur hidup, hanya bisa dipisahkan dengan kematian. Ini pertama yang saya katakan. Ini landasan pertama yang saya katakan sama istri saya, kita harus komitmen itu. Yang kedua, bunga susah, kemudian banyak duit bokeh, perkoso, penderitaan, kesengsaraan, itu adalah merupakan bagian dari hidup. Maka itu harus kita rasakan bersama. Senang dirasakan bareng, susah dirasakan bareng. Yang ketiga, landasannya adalah prasojo lan tinarbuka. Prasojo lan tinarbuka. Napa niku Mas? Bersahaja dan keterbukaan. Tidak ada selintutan, apalagi selingkuh. Nek neng opo-opo kudu jelas, berdua saling berikan informasi. Ini 3 landasan yang saya letakkan untuk fondasi kita berdua. Pada realitanya, pada kenyataannya, tahun 66 saya nikah sampai tahun 73 ini saya bisa membangun rumah tangga dengan tenteram, damai, sejahtera. Dengan keadaan yang ada, kami sudah senang, sudah tenteram, sudah damai. Sampai tahun 71 aku punya anak 2, Basuki dan Renwari. Anaknya sehat-sehat, lucu dan menyenangkan. Tidak tahu dari mana asalnya saya mendapatkan berita kalau situasi yang tentram, damai, sejahtera itu oleh orang dikatakan saya harus pisah dengan istri saya. Itu kalau mau tahu, sekitar tahun 72 aku ada berita suruh pisah dengan istri saya. Berita itu saya terima, istri saya tak ajak ngomong-ngomong di depan rumah ini, rumahnya masih baru. Dek, aku sama kamu itu tidak ada masalah apa-apa. Kita ini saling mencinta, saling menyayang. Anak-anak kita sehat dan lucu-lucu. Karena dikehendaki kita berpisah, maka kita berpisah baik-baik. Karena komitmen kita ini tidak boleh pisah atau ceraian. Ini landasan. Aku tak paling Jawa, tak nggawa Basuki, sira nggawa Renwari, siji ading. Ini. Jadi pada waktu itu kita sudah sepakat. Aku paling Jawa, nggawa Basuki, istri saya ngopeni Renwari. Setelah mendapatkan berita kayak gitu, tak ada ngomong setengah malam begitu, hari berikutnya dia jatuh sakit. Sakit bukan selajarnya, sakit tidak bisa tidur. Sampai 1 bulan penuh tidak bisa tidur. Berobat sama dokter, istri kamu itu tidak sakit, Mas. Bisanya sakit, bisanya sembuh. Sampeyan harus menghibur istrinya. Ini inti dari omongan dokter itu. Sepulangnya dari berobat, aku tidak diketahui istri saya. Dia minta apa saja tak kasih. Ngajak kemana-mana tak turuti. Terus dia ini ngomong, Mas,
kok saiki kono sayang banget karo aku toh. Lho apa dulu enggak? Itu. Karena ini udah ada pesan dari dokter. Dan sedikit dia tidur, lama-lama sembuh. Saya itu sehari semalam nggak pernah pergi kemana-mana, ngopeni dia ini supaya sembuh. Nah, mertuaku itu lihat, sampai seperti itu dia ngopeni anak saya. Jadi yang dari tadinya itu suruh ceraian, entah bagaimana prosesnya aku nggak tahu, nggak jadi ada berita aku suruh pisah sampai sekarang ini. Kalau Anda ingin tahu, ya itulah pernah aku disuruh begitu. Tapi selamat, malah mertua akhirnya menaruh percaya kepada saya karena anak tertua, membina, membimbing adik-adiknya jadikan orang. Ini realita yang kenyataannya saya lakukan. Selanjutnya tahun demi tahun yang saya lalui, istri saya tetap berdagang, aku mendirikan SMK YPT sudah berjalan, dan Dik Nati bergabung ke keluarga saya. Jadi Dik Nati itu menjadi anggota keluarga saya, dia bantu mbaknya, yang bantu aku di SMK YPT. Sampai sekarang kekeluargaan itu masih terjalin, dan kekeluargaan dengan SMK YPT tetap aku dengan Dik Nati bersama-sama di sana. Ini yang saya lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya singgung bahwa sampai selesai 50 tahun itu ada 4 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Realita sudah saya sampaikan. Kemudian ada sebuah renungan yang perlu anak-anak dan cucu-cucu perhatikan. Renungan dari saya ini untuk diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, tidak tahu makna dari renungan ini. Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinannya, tetapi tidak mau memberi, adalah kesia-siaan. Memberi apa? Yang memberi waktu, memberi tenaga, pikiran, dan perhatian. Banyak pasangan yang tidak memberi itu. Kalau saya, walaupun sibuk seperti apa, waktu itu sedikit sama istri kita perhatikan, walaupun yang sedikit, bukan waktu lamanya, tapi perhatiannya itu. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya. Sewaktu sehat, dia dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan matanya. Dan dia memberi anak 4 orang yang sehat-sehat. Sekarang dia sudah tua, ya kan? Sekarang dia sudah tua, berkorban untuk cinta bersama kita. Jika Allah mengizinkan, kita berdua ingin kembali menghadap Tuhan bersama. Namun jika tidak, aku ingin mendahulunya, karena aku membayangkan susahnya hidup tanpa dia. Karena telah 50 tahun bersamanya. Sedikit ini sangat mendalam. Sudah 50 tahun bersama, umpama dhisik tidak bisa terbayangkan susahnya saya hidup seorang diri. Kalau istrinya 2, ya yang 1 ngopeni. Dan kalau 3, yang 2 ngopeni. Kalau hanya 1, alangkah sengsara saya kalau dia duluan. Maka dalam renungan ini saya ingin mendahului.
Demikianlah kabur sirih dari pernikahan 50 tahun yang sudah saya lalui ini. Semoga ungkapan ini dapat membuka hati para anak dan cucu saya khususnya, karena cerita ini belum pernah anak-anak itu dengar, bahwa bapak ibunya itu disuruh ceraian itu belum pernah dengar. Sehingga dengan demikian maka terbuka tabir bahwa sebenarnya bapak dan ibu pernah seperti itu, tidak mulus seperti yang dia bayangkan. Itu ya Pak ya Bu, aku sudah capek, mohon maaf. Jadi kabulnya sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan aku selalu minta doa agar aku dengan istri saya ini diberi kesehatan dan panjang umur yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan dulu bersama. Terima kasih kepada Pak D dan Bu D yang telah memberikan sekabul sirih. Kita semua telah mendengarkan bersama. Semoga saripatinya kita bisa ambil, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Baiklah, acara yang selanjutnya adalah kesan dan pesan mewakili anak dan cucu. Untuk yang pertama adalah kesan dan pesan dari anak dari pasangan Bapak Gunawan dan Ibu Samino. Untuk itu kepada Mbak Ragil, disilakan. Didampingi suami, monggo Mas Redi. Didampingi suami, nggak apa-apa. Monggo Mas Redi, dampingi saja. Mau dampingi Abi, monggo. Nanti yang kedua kesan dan pesan akan dilanjutkan dari cucu yang akan disampaikan oleh Abi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kata-kata ini teruntuk Bapak dan Ibu yang sangat aku cintai dan aku sayangi. Selamat ulang tahun pernikahan ke-50 tahun. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita semua yang berada di tempat ini. Kebahagiaan akan terasa lebih lengkap apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Berbicara tentang sayang dan cinta, ada beberapa orang yang tentunya tidak diragukan lagi ketulusan cintanya dan tidak akan pernah melepaskan cinta mereka untuk kita, yaitu keluarga, terutama orang tua. Keberhasilan dan perjuangan yang kita capai hari ini tidak terlepas dari cinta, kasih sayang, dukungan, serta bimbingan dari orang tua.
dan kupandangi bapak dan ibuku inci demi inci. Badan yang dulu tegak kekar kini mulai membungkuk. Badan yang dulu sehat kini pun tidak lagi. Dan kulit mereka yang dulu kencang kini mulai berkeriput. Rambut yang dulu hitam kini mulai memutih. Tatap mata mereka yang berbinar-binar dan mulai meneteskan air bangga, air mata terharu melihat kami. Ku cium tangan mereka, ku peluk mereka sambil berkata, Bapak, Ibu, yang aku berikan hari ini tidak akan pernah cukup untuk membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Aku sangat menyayangi Bapak dan Ibu sampai akhir hayatku. Terima kasih. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatmu. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Tepuk tangan bersama, terima kasih aplaus untuk Barakil. Terima kasih Barakil. Ini akan dilanjutkan dengan Abi. Monggo Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri ni'matil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan Eyang Kakung dan Eyang Uti, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di halaman rumah Eyang dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita sanjung agungkan pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya berdiri di sini, saya tidak duduk, saya tidak jongkok, saya tidak tidur. Intinya saya mau membacakan ungkapan perasaan kami, yaitu perasaan anak cucu dari Eyang Kakung, ya kesan dan pesan. Yang pertama, para cucu Eyang Kakung yang lebih berjumlah 8 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Abdul Ghani, sejak bayi sampai sekarang telah mendapatkan banyak kasih sayang, rasa cinta yang tulus dari Eyang Kakung yang Uti. Walaupun kami tidak bisa membalas jasa dan segala sesuatu yang diberikan oleh Eyang Uti untuk kami, sesungguhnya di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat menyayangi dan mencintai Eyang Kakung dan Eyang Uti. Kami telah dibimbing dan diberi arahan oleh Eyang Uti bagaimana cara belajar yang baik untuk meraih prestasi, dan ini dibuktikan bahwa setiap kami para cucu menerima rapot selalu diberi hadiah oleh Eyang. Saya punya cerita, ya cerita bukan saya sendiri tapi ada Melin juga. Sini. Jadi setiap semesteran
kami para cucu Eyang itu dikumpulin di rumah Eyang, suruh bawa rapotnya, suruh ngasih tahu nilainya berapa. Ini selanjutnya di Jadi kalau misalnya kita harus bagi rapot, yang kamu sama yang ini ngumpulin kita di rumah, kita disuruh bawa rapotnya. Nah nanti kalau rapotnya bagus, yang kamu bakalan ngasih hadiah. Misalnya kalau kita dapat nilai 9, itu 9 lebih, kita dikasih uang sama yang 100.000. Tapi kalau lebih dari 80, kurang dari 90, dapat 50.000. Nah kalau di bawah 8 nggak dikasih. Jadi kalau misalnya dapat 9-nya 5 dikali 100 udah 500, tinggal ditambah yang 8 dikali 50.000, dan udah berapa lah, udah alhamdulillah. Jadi itu motivasi kita buat terus berprestasi di sekolah. Yaitu apa ya, cara Eyang untuk mendidik kita agar kita lebih semangat dalam belajar lagi, yaitu diapresiasi lagi dengan hadiah seperti itu. Kemudian Eyang juga selalu memperhatikan kesehatan para anak cucu, yaitu kayak gini. Eyang Uti itu kalau setiap pagi pasti nelpon ke rumah, Le, mau dianterin makan enggak? Kalau mau sini ke rumah, ntar Eyang buatin sayur bening. Kalau yang ngerti kayak gitu biasanya. Kalau telepon ke rumah Meli, Eyang nanya, Do, udah makan belum? Belum ya. Terus Eyang bilang, Eyang masak sayur bening, Meli ambil di rumah Eyang. Iya ya. Juga kalau main ke rumah Eyang pasti ditawarin mau minum teh enggak. Yang selanjutnya, bagi kami Eyang adalah segala-galanya. Maka dari itu kami para anak cucu mohon kepada Allah agar Eyang Kakung dan Eyang Uti diberi umur panjang, kesehatan, dan dapat menemani, merasakan, dan menunggui cucu-cucunya sampai sukses nanti. Selamat ulang tahun pernikahan Eyang yang ke-50 tahun. Kami berdoa dan berharap agar Eyang bahagia selalu dengan cucu-cucunya dan anak-anaknya, dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan kepada Eyang dan semuanya. Terima kasih banyak atas segalanya. Kami akan berusaha menjadi anak dan cucu yang bisa membanggakan Eyang Kakung dan Eyang Uti. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah kita dengar bersama tadi kesan dan pesan baik dari anak maupun cucu, ungkapan rasa kasih sayang kepada kedua orang tuanya, sehingga kita terbawa dalam hanyut suasana yang terharu. Baiklah, selanjutnya kesan pesan yang berikutnya adalah kesan pesan dari mewakili adik-adik, dari adik-adiknya yang akan diwakili oleh Dr. Anja Wiji S. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi nikmat kepada kita semua, baik nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat hadir untuk merayakan hari pernikahan kakak saya. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad, yang selalu kita nantikan sabarnya di yaumil kiamah nanti. Pertama-tama saya mewakili adik-adik dari keluarga besar Haji Wongso Tioso mengucapkan selamat kepada Pak D dan Bude Gun. Alhamdulillah syukur Pak D hari ini telah mencapai usia pernikahan
pernikahan yang ke-50. Di dalam kurun waktu yang sekian lama ini, Pak De dan Bude telah banyak memberi tauladan sebagai sosok guru keluarga kita. Dan di dalam keluarga besar, Pak De dan Bude sebagai sesepuh kita yang selalu ditunggu-tunggu nasihatnya untuk keluarga besar. Mudah-mudahan Pak De dan Bude selalu bahagia, sehat, dan panjang umur, menikmati hari tua dengan penuh kasih sayang, dan banyak mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang bisa adik-adik sampaikan. Apabila salah satu tutur kata hamba, mohon maaf, dibukakan pintu maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Dewi yang telah memberikan kesan dan pesan mewakili dari adik-adik, baik dari adik-adik Bu Saminem maupun adik-adik dari Bapak Gunawan. Baiklah, kesan dan pesan yang selanjutnya adalah kesan mewakili Brayat Mangunrejan yang akan disampaikan oleh Bapak Sarjoko. Untuk itu kepada Bapak Sarjoko, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, wabil khusus batang Pepudeng Kaulo, jeung Bapak Haji Gunawan Rajoso Ibu ingkang tansah kula mulyakaken. Puji dan syukur pertama dan paling utama yang kita bersama menjadikan puji dan syukur kepada Allah SWT yang pada malam hari, pada siang hari ini Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, wakil khusus kepada beliau Bapak Haji Gunawan Rajoso sekalian, sumrambah di belakang para rawuh sedaya. Mugi-mugi ganti rahmat saya menika kita sedaya saged, kita semua bisa mengambil intisari dari pertemuan yang ada pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terjunjung tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya besok di yaumil kiamah. Para bapak dan para ibu serta para undangan yang kami muliakan, wabil khusus kepada penyanyi-pun Bapak Haji Gunawan Rajoso Ibu mewakili Brayat Mangunrejan sektor Lampung, sumrambah dateng Brayat sedaya Kabupaten Jawi amargi Brayat saking Klaten boten saged angrawuhi menapa ingkang dados hajatipun dengan Bapak Haji Gunawan Rajoso pindah malih atas nami Brayat kawula nyuwun pangapunten mbok bilih boten rawuhipun para pepudhen kula wonten ing Jawi menika mujudaken utawi salah satunggalipun wonten pedambelan ingkang boten saged dipun tinggalaken. Dhumateng piyambakipun Bapak sekalian, kalau selaku Brayat Mangunrejan makili sektor saking Klaten sepindah nyuwunaken pangapunten. Para bapak, para ibu, dan para hadirin sekalian, atas nama Brayat Mangunrejan Derek Mangayu Bagyo, selamat ulang tahun perkawanipun Bapak sekalian, ibu sekalian, para putra wayah Brayat Mangunrejan tansah ditunggu dumateng Gusti Allah. Mugi panjenenganipun Bapak Haji Gunawan Rajoso Ibu tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah ingkang arupi daya lan kekuatan saha kesehatan jasmani saha rohanipun, sehingga dengan Bapak Ibu saged tansah paring pepiling, tansah paring piwulang dumateng para putra wayah, khususipun putra wayahipun Bapak Gunawan piyambak pribadi, sumrambahipun dhateng putra wayah Brayat Mangunrejan sedaya. Para bapak, para ibu dan
saudara sekalian, mohon maaf karena bahasanya saya campur-campur karena terbiasa dengan bahasa-bahasa daerah. Nuwun sewu. Kangge untuk menjalankan apa yang menjadi acara ini, saya ditunjuk untuk memberi kesan dan pesan. Kesan yang kami terima dalam acara niki soho kronologi perjuanganipun Bapak salabi 50 tahun ingkang sampun kepengker, ingkang sampun kita sami-sami kita rasakan, sama-sama kita dengarkan. Kesan ingkang tumuju dhateng kawula sangat terkesan saking perjuanganipun Bapak. Di awal sangantos dumugi sakniki jerih payahipun sampun dipun tindakaken. Mugi-mugi jerih payah utawi semangat juangipun Bapak Haji Gunawan Rajo ngantos dumugi sapriki tansah tinulat ditiru dhumateng para adik-adik sedaya putra wayah Mangunrejan khususipun dan umumnya kepada seluruh yang hadir pada siang hari ini. Itu yang terkesan. Jadi perjuangan dari awal sampai siang hari ini yang sudah kita sama-sama kita dengarkan, itu adalah contoh teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan seluruh keluarga tuh yang hadir pada siang hari ini bisa mengambil hikmah dan intisarinya, sehingga kita bisa menyontoh mana yang kita anggap baik dan bisa kita buang mana yang kita anggap jelek. Dan untuk pesan, kalau acara pesan mbok menawi kula mboten saged ngaturaken amargi pesan napa ingkang badhe kita aturaken dhumateng jenengan Bapak Haji Gunawan Rajo sekalian. Saking pengalaman kita kalah pengalaman, saking pendidikan kita kalah pendidikan. Jadi tidak mungkin saya akan berikan pesan kepada orang tua saya sendiri. Namun di dalam pesan ini saya ganti dengan harapan. Dados mboten kesan dan pesan nanging pesan dan harapan. Kesan ingkang sampun kuaturaken sampun sudah saya aturkan. Harapan kami rakyat Mangunrejan khusus sektor Lampung, Semarambah, Dateng Serta dan umumnya kepada bapak-bapak yang hadir. Harapan kami adalah seluruh putra wayah tansah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kami para putra wayah tansah nunggu, tansah nuwun pitedah dari pendapat. Mudah-mudahan anggen kawula gesang wonten alam donya menika dumateng para sederek kakang adi so anak-anak kula sedaya nika saged nglampahi tansah bimbing dan saking jenengan Bapak sekalian. Nika harapan kawula mugi-mugi panjenengan Bapak Ibu tansah pinaringan sehat wal afiat, tansah paring pitedah ingkang sampun pinten pitedah ingkang sampun kita tampi saking jenengan Bapak Haji Gunawan Rajo. Di antawisipun antara momor lan momot pramila wonten momong lan momot dipun tambahi setunggal menika mitedhahi utami tuturi. Di samping kita sampun kantuk pinten-pinten pitedah ingkang kata-katahipun berapa nasihat yang telah kita berikan kepada kita, bukan hanya nasihat tok naming berupa apa ya, Bapak hanya tidak menunjukkan saja tapi memberi contoh. Di depan selalu memberi contoh, hidup yang harus begini, hidup di masyarakat yang harus begini, hidup di dalam keluarga yang harus begini, kepada orang tua kita harus begini. Sudah berapa ilmu yang telah diturunkan kepada para anak cucu sepindah malih timbang panjenenganipun kawula nyuwun maturunkan sak kathahipun lan mbok pilih boten kathah anggen kula matur amargi kawonten wekdal sampun siang. Kirang langkungipun amargi kula namung menungso limrah ingkang tebih saking kasampurnan celaing dunungkap sepindah malih dhumateng para rawuh sedaya, dhumateng Gusti Bapak Haji Gunawan Rajo sekalian kawula nyuwun pangapunten, dhumateng panjenenganipun Allah kawula nyuwun maghfirahipun. Kita akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kinurmatan keluarga agung Bapak
Gunawan, sekeluarga agung yang kula hormati karyawan dosen YPT, mohon maaf, dan semua grup-grup pakerten yang saya belum paham yang saya hormati. Niki kalau wau kula pergi mendadak langsung disuruh menjadikan sebagai atas nama tamu. Mugi-mugi para tamu anggen kula jumeneng wonten mriki utawi ngadeg wonten mriki nyuwun agunging pangapunten, mugi-mugi saged mewakili. Kula atas nama tamu ingkang sepisan ngaturaken Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin 1437 Hijriah. Selajengipun sebagai undangan kelas dari rumah ingin mendoakan mugi-mugi Bapak Gunawan anggenipun melaksanakan resepsi 50 tahun pernikahan saged diberkahi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita sedaya tesih saged nyawang lan angsal tutur ukur lan sempur. Niku wau kesebut para winasis tutur lan sempur. Tutur, kalau saya perhatikan di pribadi saya sering mengikuti datang atas nama pertemuan keluarga YPT. Saya di dalam mobil walaupun saya diam tapi memperhatikan tutur. Selama beliau menciptakan, melepaskan bahasa di dalam koordinasi, asalnya Jawa, ora asal ngomong, eneng tembung adidam, adikung, adikuno yang baik berkenan. Dia menciptakan bahasa yang dia sebutkan, kalau memang itu tidak perlu dikeluarkan, tidak dikeluarkan. Kalau itu sangat perlu, itu baru dia pakai sanepan. Nek kula mboten blak-blakan nek kula niku. Soalnya sebenarnya wong nom, amit saya pun. Contoh kecil, mana kalau istri saya terlambat, hanya pakai sanepan. Monggo nembe Ibu Erni itu sanepan, padahal dia terlambat. Jadi tidak pernah menciptakan adikang adikku adikuno. Ojo dumeh, ojo dumeh dari kepala, ojo dumeh so ngomong, ojo dumeh sugih, ojo dumeh bisa segala-galanya. Saya atas nama undangan memberikan apresiasi karena bisa menjadikan tauladan buat semua undangan. Kemudian semoga Bapak Gunawan Raharjo anggenipun melaksanakan resepsi tetap dan niku wau disebut dados mimilan mintuno. Niku enten tembang keroncong niku wau. Jadi susah senang tetap bersama. Bahasane para winasis gampang, mimilan mintuno. Iku prosesnya wau Pak Gunawan pun cerita. Pelaksanaan di dalamnya ada sampai dengan mau perceraian, berarti sangat berat karena kata orang Hindu kalau sudah bercerai itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi sembur, tutur sembur. Saya sering ngobrol dengan Pak Haji Gunawan baik secara pribadi maupun mendengarkan di keluarga besar. Tidak pernah beliau mengucapkan
kata-kata jelek suatu contoh. Ada misalkan murid atau karyawan atau dewan guru yang bermasalah, tidak pernah disbedor dewa yang bukan kualat, belum pernah. Artinya mereka tidak pernah mengucapkan yang tidak penting buat orang lain. Kemudian umur tadi sudah disebutkan, mereka tidak langsung memberikan secara materi, tetapi mereka memberikan contoh-contoh. Tidak egois. Contoh, dewan guru karena mereka memiliki yayasan, dijadikan dewan guru, dijadikan karyawan, tetapi tidak mereka tunjukkan yang di dalamnya menambah kesejahteraan keluarga dari dewan guru dan karyawan, tetapi mereka tidak pernah cerita itu. Ini yang apresiasi dari kita atas nama para undangan. Kemudian kita menyikapi 50 tahun. 50 tahun itu lama sekali. Saya sendiri sudah, kalau Pak Gunawan nikah, saya masih baru lahir. Saya lahiran 61. Artinya, kalau keluarga itu berkendala, umpamanya kulo gitu, kulo ajak, ayo Bu, kita ngajak untuk resepsi status Pak Haji Gunawan mengadakan ulang tahun. Alah, males. Lah kok males? Lo nendalan melaku bareng ora gelem, cium tangan ora gelem, malah kesandung oleh ngomong gelem aja, mulanya aja asal melaku. Itu artinya tidak semua orang bisa mengadakan resepsi status beliau, sangat berat. Apalagi kalau sudah kesandung di dalam keluarga, umurnya sudah 50 tahun ke atas, menciptakan di Facebook. Karena tadi disebutkan oleh sang suaminya kurang enak, berkepanjangan, artinya sabar berkepanjangan di Facebook. Ini yang terjadi di alam lainnya, atau maksud saya di keluarga lainnya. Kita menyikapi, dalam menyikapi 50 tahun sebagai tauladan, saya sebagai selaku undangan, mudah-mudahan Bapak Haji Gunawan Raharjo tetap kuat iman Islam beserta anak cucunya. Saya kira itu atas nama undangan. Saya sekali lagi, saya manusia biasa dan kebetulan saya tidak ada persiapan tadi, langsung begitu datang ditunjuk untuk berdiri di sini. Mohon maaf atas nama undangan. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiman yang telah memberikan sambutan mewakili para tamu undangan. Baiklah, kita menginjak ke acara inti, yaitu pelaksanaan ulang tahun perkawinan yang ke-50 atau perkawinan emas dari pasangan Bapak Gunawan Haji Raharjo dan Ibu Saminah, yang akan ditandai dengan pemotongan tumpeng. Itu sebelum melakukan pemotongan tumpeng, kami silakan kepada pasangan yang berbahagia, kepada Bapak Haji Gunawan Raharjo dan Ibu Saminah, untuk tiup lilin bersama. 1, 2, 3. Iya, kita berjalan terus. Selamat berbahagia. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan
yang berbahagia pada hari ini, kita ikut terbawa bahagia atas pernikahan Bapak Haji Gunawan Raharjo dan Ibu Sabina yang ke-50. Untuk itu, sebelum kita على هذه النية ولكل نية صالح وإلى خصوصا بصاحب الحاجة وبصاحب النية لليس لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله من كل ساداتنا رسول الله أجمعين واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا غفار ربنا وإليك المصير اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن العبادة ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا الله أنزل الرحمة والسلامة والسعادة Bapak Haji Gunawan Raharjo beserta istri dan keluarga besar. Allahumma taflana abwaba rahmah wa abwaba maghfirah wa abwaba salamah wa abwaba salamah wa abwaba salamah wal abwaba salamah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wal afiyah fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ij'alhuma bi sahibil hajah hayatan mubarakah hayatan sakinah hayatan mawaddah wa rahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya mujibas syairin, Engkau yang maha cinta ya Allah. Hadirkan cinta sejati hari ini karenamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur akan nikmatmu ya Allah, dan jauhkan kami dari kekufuran ya Allah. Hari ini orang tua kami Bapak Haji Gunawan Raharjo beserta ibu bersyukur atas perkawinan yang ke-50 tahun. Jaga keluarga mereka ya Allah, jadikan ikatannya ikatan mitsaqan khalidha. Jaga anak-anak mereka dan keluarga besar mereka ya Allah. Limpahkan kepada mereka kesehatan dan keselamatan ya Allah. Andai kata hari ini kau pertemukan mereka di dunia ya Allah, kelak sandingkan mereka di singganasa surga ya Allah. Pertemukan mereka di dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammin ta'sirana ya Allah ya arhamar rahimin. Kabulkan permohonan kami ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurahum Allahumma tawwil umurahum Allahumma tawwil umurahum wa sahih jasadahum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Guntung Suhendro MT. Baik, hadirin berbahagia, kita lanjut ke acara yang berikutnya adalah tukar kado antara